mau di drop out. Lu kalau nggak sukses udah nggak usah ketemu mama. Diusir gitu kan. Ya Allah. Sampai titik itu kok. Iya, kalau nggak lu bikin malu keluarga, begitulah. Terus ngapain? Diusir keluar? Kita kasih solusi. Rudi Salim. Siap. Wah, ini sultan mana ini ya? Hah? Ini Crazy Rich mana? Jabodetabek? Saya Sultan PA. Kagak Sultan lah kita. Pantai Indah Kapuk ya? Aduh, Ini- enggak juga. Ini penasaran nih. Ini dari berita yang sempat rame banget ya Nat ya. Yang mengenai Rudi Salim suntik dana ke Deddy Corbuzier. Waduh. Sampai suntik akhirnya ternyata sakit dong suntik. nilainya berapa? Itu Bos. saya melakukan investasi, saya diberikan kesempatan untuk melakukan investasi sama Mas Dedi itu sebenarnya udah agak lama ya, 15 Februari 2022. Udah setahun yang lalu. Valuasi pada saat itu PT Dektos itu kurang lebih 1 triliun. 1 Iya, triliun. sekarang itu valuasinya udah jauh lebih tinggi karena EBITDA-nya udah meningkat, lalu ekosistemnya udah lebih besar juga dan juga sudah melakukan pengembangan bisnis ke berbagai lini usaha lain. Jadi memang pengembangannya luar biasa sekali selama 1 tahun ini. Dari EBITDA sendiri udah meningkat mungkin hampir 3 kali lipat. Dari pengembangan ekosistem juga di bawah Dektos itu sudah melakukan investasi dan pengembangan dengan berbagai konten kreator lainnya. Hampir 30 konten kreator. Profesor Renat Kasali, Iya di Dr. Indrawan Nugroho. Iya, kurang lebih seperti itu. Siapa lagi? Ferry Rwandi. Banyak deh Luar di bawahnya Dektos. Jadi memang Dedi ini mempunyai suatu visi yang luar biasa dan ya kita mah mendukung lah. Oke. Dan sebenarnya pembahasan ini kita mau bahas gini, banyak audiens yang kepo kisah perjalanannya. Sebenarnya standar ya, maksudnya yang orang-orang sering tanya apakah privilege apa enggak. Cuma masih banyak yang nggak tahu sebenarnya dulunya gimana. Kok sekarang punya harta begini, ya kan? Dan juga ada berapa media kok total? Digital ada beberapa lah ya. Jadi Leslar. Leslar itu tahun berapa ya? Tahun lalu juga saya diberikan kesempatan juga sama Lesti dan Bilar untuk melakukan investasi di Leslar Entertainment. Leslar Entertainment itu PT-nya namanya Berkah Leslar Abadi. Itu adalah holding company yang membawahi semua dari ekosistem Leslar. Leslar itu nanti akan ada Leslar Talent Management, Leslar Record Label, Leslar Park yang sedang kita kembangkan dan banyak usaha-usaha Leslar lainnya yang akan dikembangkan di situ. Kita sekarang berapa hari yang lalu baru melakukan relaunching Leslar Entertainment YouTube channel dengan video pertama itu adalah message for Al-Fatih untuk anaknya. Itu kebetulan jadi trending nomor 1 Twitter di YouTube Indonesia trending 1 itu. Jadi wow. Ya itu kan kita vakum beberapa bulan. Kemarin karyawan ada hampir 30-an kita berhentikan dulu karena kita nggak bisa melakukan progres apapun. Sekarang baru mau relaunching lagi untuk Leslar Entertainment. Semoga bisa diterima di masyarakat. Wah, ya amin. Kemarin berhenti gara-gara yang kasus itu kok. Yang Berhenti. Karena itu beberapa faktor, iya. rame yang di rumahnya katanya nih. Ya, namanya urusan rumah tangga pribadi ya. lah ya. Lebih baik kita doakan yang terbaik Betul, aja kan. betul. Pada dasarnya mana ada sih orang yang mau ada masalah dalam hidupnya. Betul. Semua orang juga mau yang baik-baik, tapi ya hidup ini kan gak ideal, gak selalu sesuai yang kita mau. Jadi ada faktor interupsi, faktor eksternal, faktor internal. Namanya manusia, kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Setuju. Apapun itu ya kita doakan yang terbaik. Namanya orang mau jadi baik, orang mau hubungannya lebih baik dan mau berusaha lebih baik kan ya. Betul. Kita dukung. Dan Rizky Bilar sama Lesti juga bukan yang hal yang maksum tuh, bukan nabi, punya salah juga gitu, bener gak sih? Betul. Maksudnya ya udahlah, netizen kadang omongannya komen-komen bilangnya, di rumahnya Rizky Bilar ada Jeff Hardy sama Matt Hardy lagi main Smackdown. Lu mah otak lu begitu-begitu. Ada yang lebih parah lagi katanya Parah, men. buat konser lagi katanya, buat demand creation konser katanya. Bikin masalah biar booming viral. Parah ya netizen. Ya sebenarnya itu udah pilihannya dia lah. Cuma kita fokus balik lagi ke Rudi Salim yang ternyata banyak menginvestasi di berbagai macam media. Iya, sebenarnya saya melakukan investasi balik lagi. Apakah pemilik konten atau pemilik perusahaan digital tersebut mau diinvest apa enggak? Oke. Ya kan, kayak Dedi itu kan dia nggak ada saya juga dia tetap berkembang dengan baik. Jadinya saya sebenarnya berterima kasih lah sama Dedi sama Leslar karena diberikan kesempatan untuk bisa melakukan investasi dan semoga
dengan adanya saya juga sedikit banyak membantu perkembangan bisnisnya gitu. Kenapa kok media digital? Apa Jadi- yang dilihat di situ? Jadi memang saya lihat sejak tahun 2019 akhir 2020 ketika Covid itu kan semua itu berubah jadi digital. Saya tuh udah berpikir bahwa memang kedepannya contoh sekolah itu kan masih sangat konvensional. Orang harus datang ke sekolah, gurunya itu aja, lalu pulang sekolah. Ya. Ternyata karena Covid ada digital disruption, suatu disrupsi di dunia digital yang ternyata dalam seminggu sekolah semua libur, sekarang semua sekolah Zoom langsung. Dari situ aja kita udah ngelihat bahwa kekuatan digital itu ternyata sangat luar biasa, bisa merubah cara pola sekolah yang sudah selama ratusan tahun harus datang di kelas, ternyata berubah dalam seminggu semua Zoom, dari anak sekolah TK, SD itu semua Zoom gitu kan, sampai emaknya yang pusing di rumah ngajarin kan. Bener. Tapi artinya itu kan kekuatan digital itu luar biasa. Saya lihat di situ, wah ini something big is coming. Kalau kita tidak melakukan diversifikasi bisnis ke situ, kalau kita tidak fleksibel, kita tidak aware, kita hanya melihat ke depan doang, nggak lihat kanan kiri, kita yang akan kalah. Jadi kan kita memang harus fleksibel. Dari situ ya saya melihat beberapa potensi-potensi, lalu saya melakukan pendekatan. Dan untungnya ya mereka menerima saya untuk masuk berinvestasi. Oke. Tapi nggak khawatir kayak .com bubble dulu kok di tahun 90-an 2000 iya, itu. jadi gini. Ketika semua orang FOMO sama Ya, semua perusahaan yang saya lakukan investasi, saya orangnya agak konservatif. Jadi saya memang melihat cash flow positif dan EBITDA-nya positif. Jadi dari situ aja udah aman dulu. Paling nggak kita nggak enek dengan tiap bulan ternyata laporan keuangannya merah dan sebagainya. Apa seberapa periode tuh? Misalnya keukur bahwa ini indikasinya sehat nih perusahaan. Iya, kalau kayak Leslar aja sebenarnya ketika saya melakukan investasi perusahaannya kan baru 1 tahun. Dan itu trennya sangat positif. Ya udah, saya berani gitu kan. Jadi kita lihat track record aja. Ya selama berdiri sampai sekarang bagaimana flow-nya. jadi nggak ikut fenomena burning money yang dilakuin sama venture capital Semua perusahaan yang saya lakukan investasi itu udah wajib cash flow positif. dan EBITDA positif. Iya, saya tidak menyalahkan loh perusahaan-perusahaan yang negatif yang mungkin berpeluang untuk jadi positif di kemudian hari. Mungkin mereka punya ilmu jauh lebih tinggi dari saya. Saya tidak menyalahkan. Itu terserah mereka gitu. Saya juga nggak bilang saya yang paling benar dengan cara investasi saya. Tapi ya kalau dari saya, mental saya nggak kuat kalau perusahaan itu negatif. Oke, cuma kalau tadi kan saya dengar nih Ko Rudy ini kan sangat concern banget sama ya finansial ya, keuangan apa segala macam. Cuma kan beberapa kali bilang tadi cash flow positif. Kalau ngomongin di keuangan kan artinya kan matriksnya itu kan ada profit, loss, surplus, defisit. Nah, artinya yang dinamakan cash flow positif itu meskipun loss tapi surplus nggak masalah. Enggak juga, EBITDA-nya harus positif juga. Oh, berarti bener-bener harus positif. Iya, itu ya. Harus berarti ada profit dan duitnya ada. Iya itu. Karena kalau loss tapi uangnya positif itu kan artinya Ponzi. Ya enggak juga sih. Jadi gini. Harusnya mau langsung sambut. Jadi seru tuh kok kita bahas Ponzi aja gimana skema Ponzi. Enggak juga. Enggak juga. Saya tidak menyalahkan orang yang melakukan investasi di perusahaan negatif yang cash flow-nya positif. Saya suka pinggir-pinggir Iya seperti kan? ini nih. Saya terserah mereka. Itu adalah mereka punya pola pikir. Mungkin dengan cara melakukan investasi, lalu ada cash flow tambahan, lalu perusahaannya bisa makin untung di kemudian hari, ya Exit. terserah juga. Habis itu exit Ya, ketika udah lebih gede. saya tidak gitu. menyalahkan cara mereka berinvestasi dan cara mereka strategi mereka di pasar atau pasar secondary. Itu terserah mereka. Tapi ya menurut saya gini, contohnya ya. Misalnya saya punya aset rumah atau apartemen. Saya beli 1 miliar, saya bisa sewain 5%, 7% setahun 70 juta lah setahun gitu ya. Dengan saya beli itu, cash flow saya positif nih, dalam arti secara capital gain mungkin rumah itu naik harga asetnya. Terus tiap tahunnya saya dapat lagi uang sewanya. Ya kan? Tapi misalnya nih saya jual koin micin deh, koin-koin yang nggak jelas misalnya. Apa sih fundamental dari koin itu yang bisa menghasilkan recurring income? Mungkin nggak ada. Mungkin hanya koin itu bisa naik lalu mendapatkan capital gain. Tapi saya harus mencari pembeli berikutnya untuk bisa membeli koin itu supaya naik lagi. Tapi fundamentalnya apa? Nggak ada. Nah, kalau rumah ini tanahnya makin dikit, orang yang punya rumah makin nggak bisa banyak, lalu
bisa mendapatkan penyewaan dari rumah tersebut. Makanya demand-nya naik. Maka demand-nya naik. Valuasi naik Valuasinya naik. dan ada Karena ada fundamental. passive income juga di situ gitu. Betul. Jadi itulah kurang lebih saya ngelihat perusahaan juga gitu. Apakah itu bisa mendapatkan recurring income? Paling enggak ya mungkin perusahaan-perusahaan yang bagus kan perusahaan yang bootstrapping yang memang dari awal kecil makin gede dengan keuntungan diputar lagi. Jadi memang saya ngelihatnya begitu. Karena kalau kita lihat perusahaan-perusahaan digital yang paling besar di Indonesia, di dunia bahkan apa, misalnya grupnya Meta, mulainya dari kecil loh, bukan disuntik loh. Bukan ya mereka ya. Dia disuntiknya karena sudah menunjukkan tren yang baik. Tapi banyak sekali perusahaan digital yang udah gue mau ledakin dari awal, duar gitu. Memang targetnya dari awal dimeledakin, gitu kan langsung disuntik dari awal. Bukan bootstrapping dulu, dia layak untuk disuntik baru disuntik. Ya kan kalau Facebook misalnya dari awal gitu kan wah booming baru disuntik. Lah kan sekarang banyak perusahaan konglomerasi yang melakukan suntik menyuntik supaya perusahaan itu langsung besar. Tapi secara fundamental mungkin tidak dibutuhkan masyarakat. Mungkin tidak ada tractionnya di masyarakat. Gitu loh. Yang mana? Jeda ID? Tidak dibutuhkan masyarakat. Saya juga nggak tahu. Tidak dibutuhkan masyarakat gitu. Jadi ya itu yang kurang cocok dengan pola investasi saya. Dan memang yang mereka cari adalah story dan hype gitu kan. Mungkin bisa jadi begitu. Iya. Nah, ini kita mau bahas lebih lanjut dari kisah dari awalnya. Tadi udah mulai teaser. Prolognya udah cukup mencengangkan ya. Baru awalnya udah panas seru sekali. Tapi kita mulai dari berapa total media yang diinvest sama Korudi. Nah, kita mau tahu dulu data dulu. Ya kalau perlu dibukain tabnya ada sekian 500 tab mungkin disiapin nih siapa-siapa aja. Baru nanti kita mulai gini. Biasanya teman-teman atau netizen atau audiens tuh penasarannya gini. Kok bisa sih sekarang sampai di level ini? Apakah dulunya betul-betul? Apa dulu afiliator ya? Ataukah yang banyak ditanyain sama orang-orang apakah nama belakangnya ini berhubungan dengan nama belakang grup yang sangat besar konglomerasi di Indonesia? Itu makanya bisa sampai sebesar ini dan invest di banyak tempat gitu. Apakah bagian dari itu kan kita pengen tahu ya. Betul. Tapi yang sudah pasti sesuai dengan namanya sih beliau ini sopan nih. Rudi Salim. Iya Salim. Iya. Kalau suka makan ikan namanya Rudi Salmon. Dia bisa bercanda loh. Ya, gue pikir dia kenceng banget orangnya serius banget. Dia bisa bercanda. Oke, total berapa kok invest di media? Jadi gini. Jadi Prestige kan mungkin orang taunya Prestige Motor Cars. Prestige Motor Cars yang jualan supercar lah, jualan mobil listrik lah, yang banyak dibeli sama afiliator dan sebagainya lah. Kurang lebih kan begitu. Itu dibeli bener. Beli mobil ceritanya kan begitu. Tapi dibeli sama beliau. Ada yang beli, ada yang cerita doang. Dia jujur kan gitu. Itu kan yang orang tahu. Tapi sebenarnya Prestige sendiri adalah ada holding company-nya namanya Prestige Corp. Prestige Corporation itu adalah holding company yang melakukan investasi di berbagai lini bisnis usaha. Salah satunya adalah Prestige Motor Cars. Sejak tahun 2012-2013 Prestige Motor Cars berdiri. Lalu kita juga melakukan pembelian saham Maxindo Renault Indonesia sebagai pemegang merek Renault di Indonesia. Kita ada 23-22 outlet di seluruh Indonesia dan lagi mau mencoba untuk public offering juga karena secara fundamental bagus dan kita mau ke mobil listrik. Lalu ada banyak lagi, ada distrik. Kalau di otomotif kita ada namanya distrik otomotif, itu adalah kawasan otomotif terintegrasi dan terbesar di Indonesia sebesar 3 hektar di kawasan Pantai Indah Kapuk yang kita akan grand opening kemarin udah serah terima. Kita akan grand opening mungkin di Maret April. Wow. Gitu. Jadi itu di otomotif. Di aviasi sendiri kita ada namanya Prestige Aviation, sewa menyewa jual beli private jet, ya, dan juga ada mungkin kalau sempat tahu ada e-hang, itu adalah kendaraan udara tanpa awak. Jadi 2 orang bisa langsung terbang. Tahu itu kan sempat viral itu ya? Taksi terbang. Terbang itu. Ya, kita akan launching, kita akan terbang lagi di Kepulauan Seribu semoga di beberapa bulan ke depan. Karena udah terbang di Bali, udah terbang di Jakarta, sekarang di Kepulauan Untuk Seribu. Regulasinya gimana tuh kok taksi terbang? Pada dasarnya sih kita tinggal tunggu namanya test certificate dari negara asalnya, lalu nanti masuk ke Indonesia kita akan validate test certificate, jadi VTC. Udah begitu udah bisa bawa penumpang. Sebenarnya di beberapa negara lain sudah bisa bawa penumpang, di Indonesia memang lebih strict karena dunia aviasi itu dunia yang nomor 1 adalah safety, dan Indonesia safety-nya sangat luar biasa ternyata. Secara ini ya, secara regulasinya. Regulasi atau mungkin apa ya,
jalur-jalur di Iya. udaranya dan seterusnya ya. Betul. Jadi itu kita ada taksi udara. Lalu di F&B kita juga ada restoran, beberapa restoran yang lagi dibangun sekarang juga ada, dan ada namanya Wolfgang Steakhouse itu dari franchise dari Amerika. Lalu ada entertainment saya dan Raffi mungkin ada 5-6 perusahaan yang bikin bareng. Ada klub sepak bola namanya awalnya beli di tahun 2022 saya April. Saya sama Raffi beli Cilegon United yang kita rubah namanya jadi Rans FC. Cilegon Football Club. Hmm. Rans Cilegon Football Club. Lalu di Liga 2 ternyata gak nyangka kita juara 3 pada saat itu. Ada Dewa United, Persis sama kita. Persis Solo, Mas Kaisang. Soalnya kalau kita menangin Persis nanti KTP saya dicabut. Perasaan gue gak enak tuh, bener juga tuh ya. Bener juga. Kita juara 3 pada saat itu. Akhirnya kita naik ke Liga 1 dan merubah nama menjadi Rans Nusantara Football Club sekarang di Liga 1. Semoga gak turun lagi ke Liga 2. Amin bener ya. Lalu kita ada, saya sama Raffi ada klub basket juga namanya Ranspik Basketball. Kok pernah ngerasain kalau sampo abis terus diisi air lagi gak sih kok? Atau Iya, odol udah habis. Gue dari Terus tadi digulung-gulung gitu kok. Pernah gak sih? Gue dari tadi tuh lagi nunggu berhentinya di mana nih. Terus ada lagi. Terus ada lagi. Terus ada lagi. How do you manage time and stress kok ngurusin ini semua? Jadi gini ya, sebenarnya kalau stres itu kayak anak tongkrongan aja, nggak usah dipikirin, bawa santai aja. Segitu ya kok. Tinggal Iya, gitu aja. Enggak, soalnya kalau kita mikirin sesuatu nggak akan ada habisnya loh. Ada 2 opsi, kita mau pikirin terus atau kita mau mabok. Biasa kan orang gitu, kalau nggak mabok ngobat kan gitu Iya, kan. betul. Kalau kita pikirin terus juga nggak selesai, kita mabok ngobat juga nggak selesai. Udah bawa santai aja. Masalah hari ini pikirin hari ini, masalah besok kita pikirin besok. Kok netizen gak bisa begitu, bawa santai aja. Kata mereka apa? Ente udah enak, duitnya udah banyak, bawa santai. Lah kita. Nah gimana tuh? Enggak, Iya. justru kan gue ngeliatnya responsibility udah banyak. Report berarti tangting terus gitu. Iyalah. How do Iya. you manage that gitu? Kalau orang butuh approval dan lainnya segala macam atau Betul. bikin sebuah sistem yang gimana? Jadi sebenarnya mungkin ini juga saya nggak membenarkan ya. Maksudnya ini pola saya bagaimana saya berbisnis. Belum tentu cocok sama orang lain. Iya. Dan saya bukan orang paling pinter di dunia yang bisa ngajarin. Jangan-jangan yang nonton di sini jauh lebih pinter gitu kan. Masya Allah. Tapi saya sangat kagum dengan, saya selalu mungkin beberapa kali udah ngomong begini. Saya pernah belajar dari seorang cendekiawan Muslim yang pernah mengatakan hukum yang sama untuk masyarakat yang berbeda sama tidak adilnya seperti hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Wow. Jadi kurang lebih begini. Kalau kita punya, saya bikin film sama Raffi, mungkin udah 12 film atau lebih di bioskop di bawah RA Pictures. Film pertama kita namanya The Secret Urban Legend. Itu untung Film apa? Film setan tuh. film setan. Itu Urban Legend kan? Iya. Film setan Iya. horor tuh terus. Sama Nagita sama Raffi. Itu untung tuh, gitu kan. Habis itu bikin film banyak lah. Nah, beberapa film belakangan kita bikin promonya beli film gratis minyak goreng. Beli tiket sekian dapat minyak goreng. Itu cara marketing kita supaya jualannya banyak tiketnya. Tidak mungkin hukum seperti itu, pola marketing seperti itu saya gunakan untuk supercar. Oh beda. Beli Ferrari dapat minyak goreng, kagak ada urusan. Nggak ada Nah, urusan. itulah yang saya pelajarin bahwa hukum yang sama untuk masyarakat yang berbeda itu nggak bisa dilakukan. Hukumnya harus berbeda untuk masyarakat yang berbeda. Pola bisnis yang dijalankan harus berbeda, harus fleksibel untuk jenis bisnis yang berbeda. Nah, bagaimana saya bisa lah ceritanya? Nggak tahu juga saya bisa apa enggak sih. Bagaimana saya menjalani bisnis-bisnis itu fleksibel, harus berbeda-beda karena setiap bisnis perlakuannya harus berbeda. Kita harus terbuka, ngelihat, dan paling penting nggak boleh mikir kita yang paling pinter. Makanya dari tadi saya nggak bilang bahwa mungkin saya salah loh. Ini belum tentu benar, tapi itu yang saya jalani gitu. Nah, jadi saya selalu mungkin ada pengontrolan, udah pasti. Saya selalu taruh pemimpin di setiap perusahaan, leader lah. Saya taruh leader, saya taruh controlling yang bisa audit dan sebagainya. Jadi ada PIC-nya. Lalu biasa mungkin saya ada tim surgeon, tim ahli bedah yang melakukan pembedahan setiap perusahaan dari Prestige Corp Holding ini, melakukan pembedahan nih, kira-kira mana yang perlu
diperbaiki, yang mana yang perlu diituin. Dan saya cukup percaya sama filosofi Jepang itu, mereka ada sebut namanya kaizen. Apa itu? Kaizen itu adalah if you can do good, do it better gitu. Kalau lu udah bagus, jadikan lebih baik lagi. Itu ada sort, lalu setelah sort dilakukan eliminasi, lalu dicari lagi SOP yang baik, lalu dibikin lebih baik lagi. Jadi perusahaan-perusahaan yang nggak bagus itu ya udah, kalau memang harus ditutup. Produk-produk yang nggak bagus kalau memang harus dieliminasi, di sort, lalu dibikin SOP dan dibikin. Jadi nggak lebih baby baik. syndrome sama cabang usaha ya? Enggak juga. Jadi gini, kalau kita mengatur 1 atau 2 orang gitu ya, kita kan memerintahkan, yuk ini bikin gini ya, ini bikin gini ya. Kalau kita sudah memimpin 100 orang, apa yang kita lakukan? Kita bikin SOP. Kalau ini jadinya ini. Kalau A jadinya B. Kalau B jadinya C. Ini adalah SOP pekerjaan, ya kan? Kalau kita mimpin 10 orang, kita bikin perintah. Kalau kita mimpin mungkin 100 orang, kita bikin SOP. Kalau nggak bingung. Kalau kita mimpin 2.000 orang, kita berikan value. Apa sih yang harus ada? Nah, kan kurang lebih seperti itu. Yes. Value itulah yang menjadi pegangan untuk para karyawan untuk bisa masuk dalam perusahaan. Ini yang mungkin banyak juga yang nggak tahu ya terkait dalam hal ini. Udah mimpin sampai ribuan orang, ratusan orang, cuma masih pakai pola yang pertama. Iya, mungkin begitu. Tapi saya juga nggak tentu benar ya. Ya mungkin. Saya belajar ini dari Pak Anies. Oh yes. Beliau pernah duduk di sini. Iya. Tapi belum kejawab tuh Koto. Tadi berapa media yang udah Anda invest? Aduh, terus apalagi ya, digital. Digital itu dari 2022 apa 2021 Desember ya, saya lupa. Itu mulai Leslar Entertainment, Dektos, ada S-Pro namanya dengan Kang Sule. Oh, Sule Production. Sule Productions. Itu lebih ke komedi-komedi. Kita punya acara unggulan namanya Ini Bukan Talk Show. Kadang juga suka trending juga lah. Lalu kita ada Pesulap Merah itu di tahun lalu akhir. Terus ada Putri Delina, lalu ada ya banyak sih ya. Total 100 kali ya? Enggak lah. 30. Kalau di bawahnya Dektos tuh cukup agresif, hampir 30. Gitu. Di bawahnya Dektos doang nih. Yang lainnya tadi lagi tuh penjabarannya. Iya, begitu. Media emang sekuat itu zaman sekarang ya? Ya ini kan mau kampanye nih kayaknya nih. Kita kan terbuka untuk pasang iklan. Kita mah netral aja, siapa yang mau ngiklan ya silakan. Gitu. Siapa yang punya konsep memimpin Indonesia lebih baik atau apa kan silakan. Oh gitu. Yang udah pernah duduk di sini? Nggak tahu. Tapi berarti emang suka banget sama media ya. Kebetulan tadi kan suka media, cluenya ada bootstrap juga. Iya kan? Saya sih pelajarin aja coba kok. Kasih solusi nggak apa-apa. Kita sih open aja. Bootstrap itu menurut saya ya, balik lagi nggak tentu saya bener loh. Oke. Itu fundamental yang terbaik yang harusnya dipunyai sama perusahaan. Ya karena dengan bootstrap itu perusahaan itu nemuin value-nya, nemuin jati dirinya, nemuin visi misinya, bukan terlena karena suntikan modal yang sangat besar dan cari pendonor terus ujung-ujungnya. Kalau bootstrap kan artinya kan udah bisa nyari mandiri. cash flow, mandiri, independen, yang pusing dengan cash flow bulan berikutnya, bulan ini harus pokoknya jadi pinter deh. Jadi pinter banget. Iya dong. Bener, kita jadi pinter. Iya, jadi pinter ngatur duit. Udah, Iya. apalagi dapat duit gede. Ya tapi kadang juga dikasih duit gede jadi Terlena. Terlena. Iya, selain terlena juga kadang ada yang berpikir seperti ini. Bootstrap kan nggak semuanya dia bagus cash flow-nya. Iya. Ya kan? Ada juga bootstrap yang ujung-ujungnya juga tumbang. Bisa jadi. Ya kan? Nah, bisa jadi. begitu polanya dibalik gimana kok? Contoh gini, lihat ada perusahaan tapi dia butuh suntikan dana, cuma dia harus tahu dan dia tahu bahkan ini duitnya mau diputar kemana secara cash flow. Iya. Ya kan? Nah, itu juga bakal jadi incaran juga nggak? Saya pokoknya harus udah proven konsep. Saya nggak berani deh. Saya terus terang dulu mah iseng-iseng banyak invest ini situ kecil-kecil, nggak ada yang jalan. Berantakan. Iya, jadi lebih baik lebih memilih tapi yang udah proven konsep, udah ketahuan ini cash flow-nya positif loh. Kalau Dari mau, EBITDA dan cash flow. Gitu. iya udah paling sederhana begitu Sederhana sih. banget. Di luar Itu udah peluang proven. lain. Itu udah proven banget Iya kalau sih. kayak gitu. Nah, tapi tadi sempat disinggung juga mengenai tergantung medianya mau diinvest apa enggak. Iya Ya dong. kan ada media yang sudah bisa jalan sendiri apa segala macam ya. Betul. Nah, sekarang dibalik. Sisinya itu penglihatannya dari si seorang media. Iya. Kenapa mereka mau diinvest? Biasanya saya bilang dengan adanya saya dari holding dari Prestige Productions,
Jadi ya tadi digital, selain saya invest, saya juga ada namanya Precis Productions. Ini sebagai inkubator nih, kita bantuin. Contohnya misalnya sekarang salah satu perusahaan kita lagi nggak ada campers, kreatif, editor, produser. Ya udah kita turunin dari Precis Production secara free, yaitu kan untuk membantu inkubasi supaya dia bisa cash flow positif, bisa hiring, jadilah besar, kayak gitu. Oh berarti tetap ada arahan dan seterusnya gitu ya? Kita lebih bantu sih. Jadi Precis ini masuk itu bukan untuk ngacak-ngacak. Kita nggak mungkin ngajarin ikan berenang, ngajarin burung terbang. Nggak mungkin saya ngajarin kasih solusi, nanya orang kayak gini dong, orang ini udah top kok. Masya kan? Allah. Jadi kan nggak mungkin dong saya ngajarin bikin podcastnya begini dong, ini mejanya miringin dong, ini kan nggak mungkin. Jadi saya tuh misalnya nih ada penjual nasi goreng, nggak mungkin saya ini kurang bawang, gila gue 20 tahun bikin nasi goreng, lu siapa ngajarin gue bikin nasi goreng, kan gitu. Yang saya lakukan, saya, Pak, Bapak bikin nasi goreng bisa berapa sehari? 100. Tangan udah pengkor 100 juga. Oke, gini Pak, saya bisa bikin, Bapak bisa jualan 1000 Pak sehari. Oh gimana caranya? Bapak bikin bumbunya dengan standarisasi begini, lalu dijual ke franchise, bisalah 1000. Tapi bukan cuma sampai segitu Pak. Setelah Bapak jual 1000, saya bisa bikin Bapak jual 100.000 sehari. Oh gimana? Iya, yang tadi itu kita bikin dalam kemasan, kita bikin standarisasi, kita bikin pabrik, maklon aja, rasanya biar sama, jual di traditional market dan modern market, di supermarket. Wah jadi bisa jual 10.000 sehari, tangannya nggak pengkor lagi, kan kayak gitu. Nah tugas saya adalah lebih makro strategi, bukan mengganggu fundamental perusahaan itu. Bikinnya begini, bikinnya begitu. Saya tidak mengganggu si talent itu, saya tidak mengganggu perusahaan itu. Saya cuma mikirin secara makro. Lalu setelah itu, oke, kita punya nilai sekarang segini. Di pasaran valuasinya ternyata 50 kali, ternyata 30 kali. Bagaimana untuk memberikan dampak kepada masyarakat dan membuat semua orang untung? Kita lakukan public offering yuk perusahaan ini. Kita pilih komisaris independen yang baik yuk, auditor yang baik yuk, jajaran komisaris kita benahi, BOD kita rapihin. Itulah yang saya sebut pembentukan good corporate governance perusahaan itu, sehingga akhirnya bisa IPO, sehingga yang merasakan keuntungan bukan cuma saya tapi masyarakat. Lain. Ujung-ujungnya ke situ. Wah bener, detail banget loh. Tapi keren deh, strategi investasinya keren ya. Iya benar. Keren Soalnya banyak investor tuh yang tipenya 2 yang saya tahu kan. Ada yang mau berlama-lama, ada yang mau mainnya tuh valuasi, fundraising, ujung-ujungnya nanti IPO, nanti keuntungan yang di akhir biasanya. Kan macam-macam ya pola-polanya. Atau yang cuma ngasih loan, macam-macam. Nah cuma justru jujur ya, di era sekarang masih ada yang akal sehat investornya gitu lah. Ya mungkin yang lainnya juga banyak gitu ya. Tapi saya nemuin Ko Rudi di sini yang nggak cuma sekedar lo mau bermain-main di dalam, tapi ternyata dirapin segala sistem gitu. Justru tujuannya memang restructuring sama reorganizing sama financial restructuring. Karena ada perusahaan yang ternyata tidak sesuai dengan PSAK, jadi tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan sebagainya. Kita rapihin di situ. Kita lebih makro sih. Kita nggak ganggu jadwal syuting lah, kita nggak ganggu. DNA-nya juga nggak diganggu, nyawanya juga nggak diganggu ya. Kita lebih ke makro karena kan pembuat nasi goreng belum tentu ngerti cara bikin restoran. Betul. Ya kan? Tapi dia bisa bikin nasi goreng yang enak, gitu loh. Nah, yang bikin restoran siapa? Tentunya adalah saya yang bikinin restorannya, saya jualin franchise-nya, saya bikinin FMCG-nya, nasi goreng dalam kemasannya, lalu saya jualin ke tradisional dan modern market, jualannya jadi besar. Jadi saya lebih ke makronya. Iya bener sih, penjual nasi goreng juga mungkin nggak tahu tuh jangka panjangnya bisa kayak begitu. Iya, dan ini enaknya apa? Saya anak 4. Jadi maksudnya kita tuh mau nurunin suatu legacy atau sesuatu hal yang bisa diturunin berikutnya. Jualan mobil terus terang itu kan dunia tipu-tipu tuh. Bagaimana kita beli murah jual mahal. Belum tentu anak saya bisa nipu-nipu seperti saya gitu. Istilahnya kan begitu. Bisa jualan lah. Jadi kalau kita menurunkan satu saham dari perusahaan yang dikelola dengan good corporate governance, dengan jajaran direksi yang baik, dengan pemungutan suara dan sebagainya, kemungkinan gagalnya lebih minimal dibandingkan perusahaan independen yang rumahan gitu loh. Jadi itulah sebabnya lebih untuk anak dan keluarga. Jadi ketika diwariskan perusahaan itu tetap bisa berdiri walaupun si anak itu misalnya nggak bisa mengelolanya. Walaupun anaknya blow on. Kasarnya gitu ya. Saya coba perhalus tadi sebenarnya. Tapi bener, guru saya Pak Subiakto, Pak Bi itu panggilannya, itu pernah bilang bahwa biasanya pemutus generasi itu udah
ketika usaha itu udah masuk ke generasi kedua, generasi Iya. ketiga tuh udah hilang tuh. Betul. Nih bisa segede ini nih kisahnya tuh kayak gimana? Dari itu yang mau gue angkat sih. Dari awal sebenarnya. aja tadi kita belum sempat. Kayak ada nggak sih Oke. hubungannya sama konglomerasi yang nama Oke. belakangnya sama itu gitu? Maunya juga ada Pak. Kalau ada saya udah happy kan. Nyatanya enggak. Kalau ada saya udah jalan-jalan aja tiap hari ke luar negeri Oh. gitu. Nggak ada sama sekali. Serius? Ya kalau mau ngangkat saya anak nggak apa-apa. Masih kurang kok. Masih kurang. Keluarga saya dokter, keturunan Tionghoa lah, keturunan Cina zaman dulu. Kelihatan lah mata saya agak sipit. Iya, oke. Bapak Ibu dua-duanya. Bapak ibu dokter. Jadi mindsetnya, lu kalau nggak dokter nggak sukses. Kurang lebih kan gitu. Iya, betul. Saya juga tidak menyalahkan. Bapak ibunya artis atau penyanyi, anaknya biasanya penyanyi. Bapak ibunya arsitek, biasa anaknya arsitek karena dia tahu apa yang dia lakukan dan dia bisa teruskan ke anaknya. Know-how-nya ada kurang lebih gitu. Lu kalau jadi dokter gua pandu lu jadi orang lah, kurang lebih kan begitu. Jadi mama saya kebetulan sangat keras lah. Orang Tionghoa zaman dulu kalau ngajar anak tuh kalau nggak pakai rotan, pakai apa namanya banting. Gesper. Kita suka nonton filmnya sih dulu kayak. Itu beneran. Itu beneran. Itu beneran ya. Diikat di tiang bendera. Itu beneran. Bukan Beneran. framing. Enggak beneran dong. Beneran. Enggak, gue pikir framing gara-gara maaf ya misalnya yang benci sama suku atau ras China. Enggak. Emang begitu. Pola ngajarnya begitu. Sekarang aja pada lembek kan. Hampir sama Arab sih Oh, kayaknya. gitu. Arab juga gitu kok. Iya. Jadi gitu galak. Nah, saya disuruh kedokteran lah. Iya namanya dia dokter kecantikan. Ya, mama saya dokter kecantikan. Jadi adalah duit lah, ya kan? Kayak dokter-dokter kecantikan sekarang kan pada kaya-kaya tuh, Kaya, ya kan? Apalagi ada maklo di mana-mana Oh kan. iya, kemarin ada salah satu dokter beli Rolls Royce sama saya. Woi, yang mana? Yang mana? Nanti juga ketahuan. gitu. Coba Kaya. buka. Beneran kaya gitu loh. Bukan bohong-bohong ya. Beneran mereka sukses. Bukan kaya. konten kok ya. Bukan konten. Dan emang ada duitnya dan nggak ada salahnya. Bukan korupsi, bukan apa kan. Duit bener kerja gitu kan. Dan orang yang beli artinya kan bener jadi cantik, jadi glowing kan gitu. Nah, mama saya dokter lah, dokter kecantikan pada zaman itu, bukan zaman sekarang ya kan. Oke, tapi Jadi, secara omset pendapatan. ada duit, mau dibilang kaya banget ya enggak, mau dibilang susah ya enggak. Bisa buat nyogok saya kuliah. Lu kalau kuliah mama beliin mobil. Apaan mobilnya tuh kok dulu kok? Mobilnya lumayan mahal lah, ratusan juta pada saat dulu. Tahun? 2003 ya kalau nggak salah. 2003 ratusan juta. Oh, itu udah pasti Eropa dong. Iya, gitu kan. Berarti Ya, nggak mahal. susah sih kok sih. Iya nggak susah, cuman lumayan dia juga sampai leasing lah beli mobilnya, gitu. nggak cash juga gitu. Maksudnya bela-belain demi anak ini, gitu kan, dibeliin mobil. Jadi iya ada gitu, ya uang jajan juga ada, nggak kurang lah, nyombong bisa dikit-dikit. Oke. Ya kan, ya udah kuliah. Ternyata habis kuliah 4 semester SKS-nya nggak cukup. Kan dulu kuliah mesti 40 semester. 4 semester 40 SKS. Saya nggak nyampe lah, kan nasakom nasib 1 koma. IPK-nya. IPK-nya. Nasakom. Ya kan? 1 koma sekian Lu lah. ngerasain 1 koma itu? Masa Iya sih IPK dong. 1 koma? Iya kedokteran, Susah, belajarin ini otot lah apa, belajarin penyakit, belajarin cacingan, belajarin apa, belajarin cacing. Hafalan mulu lagi. Iya, belajarin anatomi. Beli buku anatomi mahal bener dulu. Nama-namanya juga susah lagi istilah kedokteran. Namanya susah lah. Terus akhirnya gagal Akhirnya- jadi dokter. Mau di drop out kan 4 semester. Nggak ada 40 SKS, mau di drop out. Tapi biar ganteng dikit, saya bikin surat pengunduran diri. Asik. Ya, Jadi sorry nih. Enggak di DO jadinya. Nggak, Enggak di hampir. DO. Mungkin besoknya keluar surat drop out. Undurin diri dulu. Wes, Asik. gitu kan. Terhormat tuh. Terhormat. Udah dong, disuruh kuliah lagi, pindah kampus. Terus Pindah kampus. Udahlah, aduh gila, ngulang lagi semester 1, nggak ada SKS yang bisa dipindahin. apa tuh jurusan apa? Kedokteran lagi. Kok aneh banget ngulang lagi tapi kedokteran yang Dipaksa kan jadi dokter. Oh. Kalau nggak jadi dokter nggak bakalan sukses. beda kampus. Beda kampus. Dari Untar pindah Ukrida. Seberangan. Seberangan. Nggak bisa pindahin SKS. Aduh gila, balik lagi, perasaan gue mah udah lewat ini kan, mata kuliah umum lagi dulu, ulang-ulangan gitu kan. Gak pernah masuk akhirnya. Ya udah, akhirnya kan ketahuan sama nyokap. Udah deh, kalau nggak sukses sekarang. Tadinya kan kalau nggak jadi dokter. Sekarang lu kalau nggak sukses udah nggak usah ketemu mama. Diusir gitu kan. Ya Allah. Sampai titik itu kok. Iya emang begitu, emang orang Cina zaman dulu begitu. Pokoknya Diusir beneran diusir udah. Iya, kalau nggak lu bikin malu keluarga, begitulah. Terus ngapain? Diusir keluar? Diusir keluar, Kemana? tinggal di apartemen. Uang dari? Uang dikasih nggak kasih, lupa juga ya, kayaknya ada duit dikit gitu deh.
Nggak sempat ngamen di lampu merah kan? Enggak, hampir kayaknya. Enggak, ya bener. Iya. Duitnya dari mana kalau emang Enggak enggak? ada duit pada saat itu. Akhirnya ada mobil tuh. Ya udah jual. Mobil yang dibeli nyokap pertama Yang kali. dibeliin itu. Apa tuh waktu itu? Jual, ada Mercy lah. Oh. Mercy jual dapat 200 sampai 300 juta pada saat itu. Ya gede lah. Mau dibilang gede enggak juga sih. Sewa ruko apa segala juga udah habis. Dibanding Mau- sekarang sih kecil banget kali. Dibanding sekarang kecil banget. Mau dibilang gede ya oke, mau dibilang kecil ya enggak. Tapi sebenarnya mirip-mirip juga. Nah, uang 300-an hampir 300 juta itu saya buka dagangan di Kaskus. Oh, dari Kaskus. Dari Kaskus. Trade Kaskuser. gitu. Buka trade namanya Excel Trade Indonesia. Apa tuh? Nah, jadi jualan handphone BlackBerry. Tapi caranya orang bisa bayar 10 kali, 7 kali, 5 kali dan 3 kali. Lah kan modalnya harus gede dong. Ya itu dari uang 300 itu. Oh. Nah, Itu the real modal awal Kohrudi bikin Iya. usaha tuh sampai saat Iya. ini tuh 300 juta dari penjualan mobil yang dikasih saat kuliah dulu. betul. Nah, jadi 300 juta itu misalnya 100 juta saya bisa beliin mungkin 20 BlackBerry Bold pada saat itu. BlackBerry Bold itu harganya 5 juta. Saya bisa beli 20, saya bisa jual lagi dengan tempo pembayaran sekali bayar 750.000 10 kali bayar. Ketika barang dikirim, kotak kartu garansi saya tahan. Customer tersebut bayar 750.000. Lalu 9 kali bayar lagi 750.000. Kalau dilihat 5 juta itu jadi 7,5 juta. Nah, gitu kan. Jadi dari uang 100 juta misalnya kita jualin 20 BlackBerry, kita langsung dapat uang pertamanya itu kurang lebih mungkin 15 juta. 15 juta itu kita jualin lagi lah langsung dapat 2.250.000 di hari yang sama lah kurang lebih. Nah, jadi kalau kita lihat-lihat uang 100 juta itu dalam 9 bulan ke depan karena kan langsung dapat nih. 9 bulan ke depan jadi 15 juta. Oh bener, otaknya 150 juta. otaknya udah dagang ngamanin cash flow. Dan lo tau gak Der? Lo tau gak Der? Di Heeh. sisi kita nih Der, sebagai muslim, ini ono riba loh. Oh iya bener, Tanpa bunga kan? Nggak pakai bunga. bener. Saya Ini jualan keren loh. jualan bayarnya 10 kali. Iya, di markup nggak masalah. Nggak masalah. Harus di markup. Iya, di Saya markup. kan Pernah untungnya bilang dari bunga. mana gitu. Dan Saya ini yang bilang beli kok dari siapa kok? Pertamanya Kaskuser kan? Enggak, maksudnya lo modalnya gimana? Iya, Beli dari- sendiri kan modal dengan beli dulu. dari Kaskus lagi. Kan Iya, yang jadi pasti beliin dulu. Nah, yang jadi masalah kan ketika masih sistemnya masih hutang piutang. Iya. Akhirnya ada Enggak, ini kenaikan. jadi- Saya berarti tidak benar. punya izin untuk mengenakan bunga. Saya bukan lembaga keuangan, Iya. saya bukan bank. Jadi saya beli barang, mau beli BlackBerry Bold sama saya, ya udah 750.000 10 kali Ya bayar. artinya barang udah di tangan kan. Udah saya Artinya beli. barang udah dimilikin. Yang jadi Iya. masalah adalah ketika kita ngomonginnya di fikih muamalah Islam nih ya, yang jadi masalah barang belum di tangan, statusnya masih hutang, tapi ada kenaikan. Itu kan yang jadi masalah. Kalau ini kan barang udah dipegang, ayo beli sama gue markup nggak masalah. Iya. Itu udah kepikiran tuh. Betul. Jadi kalau kita lihat maka uang pada saat itu 100 juta dalam 16 bulan ternyata itu bisa jadi 200 juta. Dengan kalau dihitung bunga 5% sebulan. Iya, iya. Tapi kan itu nggak pakai bunga. Itu kan pemikiran saya harus untung setengah Iya. 10 kali bayar. Jadi Keren. kalau punya uang 1M dalam 15 bulan itu bisa jadi 2M. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 16 32, 64 128, 256, 512 dan 1 triliun. Ternyata kurang dari 10 tahun. Untuk mencapai 1 triliun Dari pertama. 1 miliar. Iya. Tapi kan saya kerjanya dari 2006 sampai 2012. 2012 itu mulai online. Oh. Banyak cicilan 0%, harga apa segala akhirnya mulai turun. 2012 saya lakukan diversifikasi. Saya beli mobil 3 awal-awal. Oh kaget tuh langsung. Dari 2006 ke 2012. 2012 baru buka Prestige. Simply dari jualan BlackBerry itu, kalau jualan Iya. handphone dengan cicilan tadi bisa beli 3 mobil mewah untuk dijual buka showroom Iya, pertama. kerja 6 tahun. Tapi kalau lihat berita saya mungkin tahun 2000 berapa bisa ketika Rudi Salim 2009-an itu jadi saya udah jual ceritanya omset 1,3 miliar per bulan umur 21 tahun atau something like that lah. Jadi dari situ lumayan Kaskus kan suka ada berita yang Iya. viral-viral masuk Iya. berita gitu. Oke. Coba buka Rudi Salim Rudi 2009. Rudi Salim Kaskus deh. Rudi Salim Excel Trade kalau enggak. Oh dulu agak cabi ya kok ya. Saya salah fokus di situ. Belakangnya itu semua. Excelnya EXCEL. Oh, oke. XCL dia. Iya, jadi ya dari situ baru 2012 buka showroom, baru ada duit dikit, mulai invest sana sini. Jadi ya memang Iya. bootstrapping juga. Lalu duitnya kan habis tuh 300. Duit berikutnya dari mana? Buka investasi di Kaskus juga.
Maksudnya gimana? Kan duitnya habis tuh 300 iya. yang akan jadi sekitar 450 9 bulan ke Oke, depan. oke. Yang mana saya dapat 45 jutanya langsung. Mhm. Nah, itu kan habis belanjaan orang kan masih banyak. Mhm. Ya udah, siapa yang mau melakukan investasi untuk bridging ini, saya buka di Kaskus juga. Jadi benar-benar nggak pakai modal. Dapat Dapat investasi. 100 juta si A. Habis itu saya berikan bagi hasil sekian, terus saya jalanin begitu. Oke. Jadi asal muasalnya dari situ. Oke. Jadi memang basic bisnis saya sebenarnya microfinance. Hmm. Baru jualan mobil 2012, lalu 2014 mulai ada duit dikit invest sana sini, banyak yang gagal juga, F&B dan sebagainya. 2015-an kenal Raffi, buka satu bazar. Raffi saya kasih sewa tempat gratis, dia ada dulu bakmi jualan. Bakmi gitu. RN deh. Iya, akhirnya kenalan gitu-gitu, ya akhirnya buka usaha bareng. Ini di sisi mobil mewah ada beberapa yang pengen saya bahas nih kok. Ini seru banget soalnya ini. Hmm. Ya. Ada pejabat-pejabat, anak pejabat yang nginjekin anak orang. Kemarin tuh yang kurang ajar, luar biasa, kurang ajar banget. Iya, tahu. Dia pakai mobil mewah kok. Oke. Tapi katanya kemarin 300 juta doang harganya. Berapa sih harganya sebenarnya mobil mewah Rubicon itu? Ya nggak tahu itu mewah apa enggak nih. Enggak, itu belum mewah maksudnya. Belum mewah ya, Kan belum mewah. di netizen, Oh, iya. sorry. Jangan sosok netizen. Di mata kita Di mata udah mewah. kita. Mewah kok di mata kita mewah. Enggak usah sosok bawa netizen, akuin aja di mata kita mewah kok. gitu. Iya, kenapa tuh mobil Harga bener ya, Berapa? 300 juta Oh, Rubicon kalau berapa? barunya ya dua kali lipat lah mungkin. Dua kali disesuaikan lipat kali itu. ya, iya. 600 juta. Iya, segituan tergantung tipe. Oh, berarti sih. enggak belum mewah dong kok berarti. Belum mewah. Oke lah, Belum. oke dong, mobil bagus. Nah, itu mobil bagus. itu dari kasus itu kan sampai kebongkar tuh jadinya tuh jadi kayak buka Pandora box gitu loh, Der. Jadi banyak apa sampai KPK kemarin bilang kalau ada ngelihat harta pejabat di luar nalar maksudnya. Laporin sini. Laporin Ya. atau viralkan gitu segala macam. Banyak nggak kok pejabat-pejabat yang belanja mobil mewah? Jadi gini, kita pertama nggak bisa judge dulu orang pejabat itu salah atau benar. Itu kan nggak bisa kita praduga langsung bersalah. Betul. Gitu Bisa jadi kan. mungkin dia punya bisnis di luar sana gitu ya. Pertama bisa jadi dia menjadi pejabat sebelumnya udah punya bisnis. Udah punya bisnis. Atau yang kedua, saya tidak membenarkan, saya tidak menyalahkan, saya netral aja. Ada pejabat yang karena dia menjabat, dia menjadi kenal banyak orang dan banyak orang mau melakukan bisnis dengan dia. Lalu terjadilah bisnis itu di luar jabatannya. Apakah itu salah? Oh, enggak sih. Enggak kan, Enggak sebenarnya sih. enggak kan. Iya. Lalu dari bisnis itu jadi untung. Juga nggak salah kan. Dia tidak melakukan tindakan koruptif, tidak merugikan negara. Tapi mungkin karena jabatannya orang jadi mau berbisnis dengan dia. Karena kenapa? Karena dia mempunyai pengetahuan yang luas di pemerintahan dan dia mempunyai akses yang luas di pemerintahan tanpa melakukan tindakan koruptif. Oke. Contoh misalnya, kita mau buka usaha nggak ngerti cara bikin PT, nggak ngerti cara bayar pajak. Ada pejabat pajak misalnya. Gua ajak join deh biar pajak gua rapi. Bukan buat melakukan tindakan korupsi loh. Oke. Karena pejabat pajak itu mempunyai banyak akses dan pengetahuan cara membuat suatu perusahaan dengan sistem perpajakan yang rapi, yang nggak salah. Bisa jadi dong, Oke. iya kan? Misalnya kan bapak-bapak ini pejabat pajak. Saya bilang, Pak, saya punya mau buka usaha begini, saya nggak ngerti pajaknya. Kita joinan yuk. Bapak saya kasih saham kosong, tapi tolong diaturkan, bukan atur main-main ya. Diaturkan maksudnya bikinlah laporan keuangan yang baik, perpajakan harus bayar PPN, PPh-nya benar dan sebagainya. Soalnya saya nggak ngerti. Gitu. Yuk, Bapak saya kasih saham, tapi in return bukan bohongin perusahaan ini. Bikin pajaknya dibelokin tapi pajaknya biar rapi, Yang benar, misalnya nggak lebih bayar apa segala macam biar gitu saya kan. bisa tidur enak, saya kerja aja, saya yakin untung kok. Bisa mau. Apakah itu melanggar? Ini pertanyaan beneran. Tapi nggak ke mereka lah kalau kayak gitu, banyak konsultan pajak lah kok. Iya kan, Pasti siapa ada tahu. jabatan, ada privilege jabatan yang digunakan. Bisa jadi iya, bisa juga enggak loh. Kita tidak bisa menjudge bahwa semua pejabat yang punya perusahaan menggunakan powernya untuk benefit perusahaannya. Oh, bisa jadi, bisa sih, nggak bisa juga. sih, bro. Bisa jadi pejabat itu membantunya karena pengetahuan dia luas. Dia bisa menjadi pejabat karena pengetahuan tentang kehidupan, pengetahuan tentang kemasyarakatan, atau pengetahuan tentang bisnisnya luas. Gak bisa kita menyalahkan juga.
gitu kan. Bisa jadi nanti bapak-bapak jadi pejabat lalu ada bos lu kan jago ini, ayo yuk gini. Iya benar. Tapi gue nggak mau korupsi ya, gue nggak mau bohongin negara ya, enggak, gue cuman perlu lu bantuin. Soalnya kan gue nggak kenal nih yang ngurus IMB, gue bayar kok IMB-nya dan sesuai amdalnya gue urus apa. Tapi kan gue butuh arahan. Nah, lu jadi komisaris ya, bisa jadi begitu. Iya, bisa jadi betul. Lu ada saham deh, tapi bantuinnya gini. Tapi gue tetap pelayan masyarakat ya, gue tetap tugas utama gue sebagai pejabat, gue bisa bantu lu pas gue lagi senggang aja. Oh iya nggak apa-apa, ayo. Kan bisa jadi seperti itu loh. Benar. Jadi jangan selalu kita salahkan pejabat yang punya usaha banyak itu melakukan tindakan koruptif. Iya, paradigmanya udah salah. Kasihan orang-orang yang benar-benar menjabat yang punya banyak perusahaan. Betul. Dengan cara seperti itu. Nah mungkin ini stigmanya gara-gara oknum dulu awalnya tuh. Mungkin dia pejabat, akhirnya dia menyalahgunakan jabatannya ke hal-hal yang negatif sehingga masyarakat menghakimi bahwa semua pejabat begitu nih. Iya, Nah jadinya muncul stigma itu tuh. Siapa kita sih yang bisa menghakimi sesama manusia? Boleh. Iya, jangan. Kita juga nggak mau dihakimi ya, jangan menghakimi lah. Kita perbuat sesama seperti kita mau diperbuat oleh sesama kita, bagaimana kan kurang lebih begitu. Dan ada prosesnya juga ya kok. Ada prosesnya juga. Ada proses hukumnya, Iya. ada segala Lah macam. kalau memang orang itu salah ya silahkan. Sebenarnya kalau KPK bilang siapa yang di luar nalar diviralkan, mungkin itu juga justru jadi keributan dan menyebabkan kasihan juga orang-orang yang mungkin benar-benar lurus. Wah, dijudge oleh masyarakat langsung salah. Itu kan udah terjadinya hukuman tanpa persidangan. Itu udah menjadi menghukum orang di tersebut. sosial ya. Iya, dan hukuman yang paling berat sekarang kan hukuman sosial. Wah itu parah tuh. Ya, apalagi kayak tadi misalnya jadi menggiring orang jadi mengujar kebencian. Iya. Pada pejabat akhirnya jadinya wilayah negara chaos. Kalau tarik panjangnya ya. Sampai akhirnya taunya ujung-ujungnya ada keberontakan ini, wah rusuh ini, share-share ini apa segala macam. Nah itu juga mungkin dipikirkan juga bisa sih jadi keributan horizontal dan vertikal. Horizontal dari atas ke bawah, vertikal itu misalnya sesama pejabat lain jadi ribut, sesama dari masyarakat ke atas. Jadi ya yang kondusif aja gitu loh. Ya kalau memang ada salah pasti ada salah, kalau yang bener ya jangan disalah-salahin gitu. Kadang orang tuh suka lihat orang susah lihat orang seneng gitu loh. Gitu. Masya Allah. Itu yang bingung gitu. Luar biasa enak maksudnya ngobrol sama Ko Rudi itu dengan pemikiran objektif. Lah ya benar. Iya benar. Ya kalau memang dia salah ya silakan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau dia nggak salah jangan dihukum masyarakat dulu, belum tentu dia salah. Masya Allah. Tapi kayaknya saya nggak salah sih. Apa tuh? Menduga-duga mobil Anda kayaknya total tadi bilang Rubicon itu misalnya harganya segitu. Total berapa sih kok mobil? Apa? Enggak asal mobil kan jualan ya, nggak banyak lah. Oh, semuanya kan jualan ya. Iya dong. Jadi kalau itu bukan mobil mewah, kok yang mobil mewah tuh yang kayak gimana? Iya. Mobil. Jadi ini target market juga ya. Yang mau jualan mobil biasa atau mobil bagus begitu kan juga nggak apa-apa. Saya kan memang target marketnya sengaja di luxury. Iya, gitu. oke. Jadi memang saya fokusnya di situ gitu loh. Nggak salah juga yang jualan mobil sekelas itu atau mobil di bawah itu juga kan nggak salah. Saya juga hanya marketnya di sini ya begitu. Ya udah di bawah, tapi yang menurut Ko Rudi, ini kan kita balik nih, kalau mobil mewah kayaknya udah biasa deh. Ko Rudi udah biasa naik, udah apa segala macamnya, udah paham lah kita ya. Dari yang di darat sampai di udara kan udah tahu lah mobil-mobilnya. Tapi kelas yang bawah, tapi menurut Ko Rudi udah paling aman lah, oke lah. 300 juta, 400 juta gitu. Iya, kenapa? Yang oke yang tipe mana? Yang menurut menurut oke lah. Rubicon oke kok. Keren. Oh, Rubicon. Sebenarnya gini kok. Kalau Xenia enggak kok? Xenia yang Daihatsu ya? Daihatsu. Iya. Kayaknya bagus ya. Kayaknya bagus ya. Saya mau nanya nih, mau nanya. Siap. Kalau luxury watch itu kan banyak yang bilang itu investment. Good ya kan, harga bisa naik. Rolex, apalagi makin rare mereka makin naik harganya. Kalau mobil kan selama ini yang kita tahu itu kan aset yang depresiatif yang turun. Iya. Sedangkan kan Ko Rudi kan kalau apa-apa harus naik, aman dan lain-lain segala macam. Nah, di mobil ini, di luxury ini bisa dibilang investment atau tetap liabilities kok? Kan pertama saya jualan. Saya membuat orang itu seneng dengan produk dan jasa yang saya tawarkan dan unique selling point yang saya punya. Kan begitu. Terlepas dari barang itu appreciate atau depreciate,
customer itu sudah jelas membeli barang itu mengetahui akan keunggulan maupun kelemahan dari produk tersebut. Mobil yang limited itu tentunya bisa appreciate. Bisa Oh, bisa ya? Bisa appreciate. Itu nggak masalah, bisa juga. Jam tangan juga nggak semua appreciate. Yang novelty, yang hari ini keluar besok nggak lagi, yang seasonal doang, itu tentunya bisa depreciate juga. Depresiasi. Nggak semua jam tangan pasti appreciate. Tapi yang paling penting, balik lagi menurut saya, belum tentu saya benar. Yang paling penting adalah stabilitas. Dalam arti kalau naiknya pun stabil. Karena hal yang naiknya cepat itu turunnya cepat, lalu cepat bubble juga. Kayak Bitcoin, Coach. Iya. Betul begitu. Jadi maksud saya adalah mobil ini banyak juga yang appreciate. Misalnya Ferrari Pista Speciale itu naik loh, SLS Black Series. Tadinya harganya 7-an, sekarang bisa jadi 14M. Mobil bisa naik 2 kali lipat. Keukur naik Bisa 2 kali dua kali lipat lipat itu bahkan apa bisa. Indikasinya? Ya limited, di luar negeri trennya naik, Indonesia biasanya ikutan. Yang bikin naik adalah buzzer, KOL. Nggak bisa Supply dilihat demand juga. Itu udah chain of events, udah gabungan dari seluruh pemegang mobil makin suka dan trennya naik. Jadi seperti itu. Jadi gabungan, nggak bisa dibahas. Komunitas juga ya bantu Komunitas juga bantu. Betul. Saya juga pernah dengar kok katanya nggak semua orang punya duit bisa beli mobil tertentu atau brand tertentu. Betul. Karena biasanya ada syarat. Mobil-mobil tertentu biasanya harus sudah punya 4 mobil sebelumnya. Karena biasanya dikasihnya hanya untuk kolektor yang mencintai dan memahami mobil tersebut. Bener-bener. Kalau lihat belakangan ada YouTuber kalau nggak salah dari Rusia beli mobil Lamborghini, Urus dan Ferrari kalau nggak salah buat dihancurin buat viewers. Itu biasanya mungkin dari Ferrari atau Lambo bisa kirimin surat untuk tidak melakukan itu, atau tidak akan, dia bisa di blacklist gitu loh. Dia besok-besok mau beli nggak akan dikasih. Ini penasaran nih, alasan krusialnya apa? Maksudnya apakah memang gara-gara ngejatuhin value? Karena ya kalau zaman dulu, kalau sempat tahu ada orang India yang ke Amerika mau beli mobil Rolls Royce nggak dikasih. Akhirnya dibeli, dibalikin ke India, ditaruhin sapu buat nyapu jalan gitu kan. Viral tuh tau. Iya. Nah mereka nggak mau brand mereka yang begitu bagus untuk dihancur-hancurin gitu loh. Karena mereka benar-benar appreciate their brand dan mencintai produknya. Terus kan ngelihatnya sayang begitu, jadi ya nggak bakalan dikasih lagi. Jadi kalau mau beli itu harus pada database mereka atau pada list mereka baru mereka bisa beli. Dilihat karakternya, ada kelas VIP, VVIP gitu juga. Jadi kalau udah beli mobil dari tahun 2000, mau beli yang A, B, C, 2005 pas keluar beli lagi, 2010 beli lagi, dilihat oh ini kolektor nih, ini emang cinta. Kalau second nggak masalah. Second bisa juga karena langsung kecatat ke database. Tapi yang pasti kalau beli abis itu beli atau jual, wah nih pedagang nih, nggak bakalan dikasih. Nggak bakal dikasih lagi. Karena kan dia dianggap memanipulasi pasar untuk naikin harga, mendapatkan keuntungan. Mereka tuh mau jualnya buat yang pakai karena suka gitu. Oh oke. Jadi kalau Korudi sendiri berarti udah lolos tuh ya, udah nggak perlu divalidasi dan verifikasi. Saya kan pedagang aja saya. Oh gitu ya. Tapi kalau ngomongin tren bisnis di tahun 2023 atau 2024 lah ya. Ya kan mentalnya kan pasti kan udah paham lah invest sana invest ini gitu ya. Selain mobil deh, coba deh misalnya pengen buka satu unit bisnis baru atau mungkin invest minimal di bisnis model seperti apa kok yang lagi tren setelah media digital? Iya setelah itu. Sekarang sih kalau kita lihat ya, LV dari master holdingnya itu sekarang sempat menjadi nomor 1 holding di dunia secara valuasi barang luxury kan. LVMH. Jadi dia membawahi banyak desainer brand desainer top dunia lainnya juga. Saya sih lebih fokus ke luxury. Jadi kita akan buka luxury restoran dan luxury lifestyle yang lagi mau dibangun. Semoga di akhir tahun ini jadi. Apa karena kemarin baru dengar Pak Jokowi bilang tabungan orang Indonesia naik 690 triliun ngendep, jadi biar orang kaya belanja. Rudi bikin yang luxury gitu. Apa gimana tuh kok? Enggak juga. Alasannya cemen banget. Enggak, soalnya tabungannya tuh ada di orang kaya semua sekarang nih. Dan itu mengendap dan ekonomi lagi nggak muter. Pak Jokowi tuh bilang pada belanja dong biar pada muter. Rudi bikin mereka berarti duitnya ada di sini nih, bikin yang luxury lah biar mereka spending. Jadi luxury karena memang ya saya kan kerja nyari duit ya. Kalau ada orang yang bilang kerja karena hobi, ya
kalau perusahaannya rugi gimana bisa jalanin hobinya. Iya. Saya nggak salahkan ya, balik lagi ya, silakan kalau mau kerja buat hobi. Hmm. Kalau saya sih memang mindsetnya ngerja ya cari duit. Iya gitu sama kan. lah kita semua juga tuh. Kalau Betul. kerja buat hobi terus yang gaji karyawan siapa? Hobi kan nggak bisa. Kan Iya kurang lebih gitu. iya. Jadi maka harus untung. Nah, makin luxury ternyata keuntungannya makin besar. Tapi jasa dan unique selling point yang ditawarkan harus lebih juga. Betul. Nah, jadi memang saya fokus di luxury. Nah, sekarang kita lagi ada fenomena sebenarnya di tahun 2021 2022 ketika Covid. Misalnya contoh, total industri volume otomotif mobil biasa itu turun loh. Jadi 600 ribuan dari hampir 1 juta unit per tahun jadi 600 ribuan. Jadi 40% kurang lebih turun. Tapi pada saat itu penjualan jam tangan mewah, penjualan super yacht, penjualan private jet dan penjualan supercar itu tahun tertinggi selama masa apapun di dunia. Itu adalah masa tertinggi ketika Covid penjualannya. Oke. Termasuk di kita penjualannya sangat tinggi sekali. Super yacht itu sampai ngantri 4 tahun. Private jet mau beli itu ngantri 5 tahun. Jam tangan itu appreciate. Jam tangan Rolex lah, RM itu naik 3-4 kali lipat. Jadi pada resesi tahun apa kok? Katanya resesi kok 2023 Nggak ada, kemarin Bro. resesi. Oh nggak tahu ya, saya sih Nggak berasa ya? saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan siapapun yang bilang akan resesi, tapi saya sih selalu berpikir positif bahwa kalau kita lihat kita punya GDP juga dari tahun ke tahun naik terus. Bagus, 5%. betul. Lalu kita punya defisit juga, sekarang current account juga udah positif. Tadinya mungkin defisit, sekarang current account udah bagus. Habis itu APBN juga defisit karena subsidi. Kalau subsidi dihilangkan juga mungkin nggak defisit. Jadi secara makro juga menurut saya sih bagus. Menurut saya, balik lagi belum tentu saya benar. Tapi apa yang saya jalankan ya saya jalankan sendiri gitu, tanpa mengusik orang lain lah. Gitu. Jadi ya menurut saya sih harusnya sih trennya Indonesia akan positif. Apalagi pemerintahan sekarang juga sangat melek teknologi, habis itu melek sama anak muda. Banyak kan sekarang anak muda. Kalau zaman dulu kalau kita lihat ya, kan orang tua semua yang kerja. Sekarang kan banyak anak muda atau paling enggak wakil menterinya anak muda atau paling enggak jajaran eksekutifnya anak muda gitu loh. Itulah. Betul. Dan kita masih ada demografik bonus kan sampai tahun mungkin 20 tahun ke depan, artinya kita punya usia muda, usia produktif sangat tinggi dibandingkan misalnya Jepang misalnya. Kalau kita ke Jepang mungkin anak kecilnya lebih dikit usia produktifnya dibandingkan orang tuanya gitu kan. Kan purchasing power artinya masih ada. Lalu artinya kan masih ada peluang untuk expand, develop dan grow. Jadi ya sebenarnya Indonesia sehat-sehat menjanjikan aja sih. menurut saya loh. Menjanjikan bahkan. Betul. Soalnya yang waktu itu kita juga pernah bahas tentang resesi gimana. Kita ngelihat Indonesia bakal top 5 loh nanti di 2045. Top 8, dan top bahkan 5 di 2036 udah top 10. Udah masuk top 10. Iya. Ya makanya tadi kan begitu Ko Rudi bilang bahwa ngambil peluang di ranah yang orang-orang ya luxury apa segala macam. Mengingatkan pepatah saya tuh terhadap kalau mau jadi orang kaya layanin orang kaya. Nah, ternyata itu bener ya. Kalau mau jadi orang kaya, layanin orang kaya. Misalnya jual harga tinggi. Iya. Ada mungkin ada benernya. Iya benar. Saya punya pepatah itu. Iya. Saya suka sekali. Oh iya juga ya. Iya. Sebenarnya sih kalau kita berteman dengan 5 maling, kita akan jadi maling ke-6 kan gitu. Kalau kita berteman dengan 5 profesor, kita akan jadi profesor ke-6. Kalau kita berteman dengan 5 orang kaya, kita kan jadi orang kaya ke-6. Ya kalau enggak kita jadi babunya bisa juga. Tergantung. Gue udah seneng-seneng, udah happy-happy, dia patahin. Mau ngayal minimal gak seneng banget kok. Gue ngayal. Iya bisa jadi begitu. Bagaimana positioningnya lah. Betul. Gitu. Apalagi tadi mengingat yang pengen buka luxury lagi, store atau apapun itu. Apakah ini gara-gara commercial zone kita dikit yang high? Iya bisa jadi. Bisa jadi iya. Intinya sih saya melihat peluang ya dengan beberapa variabel yang saya lihat dan saya melakukan visibility study dan ternyata peluangnya masih ada. Jadi ya saya sama Raffi juga kebetulan ini kita ada 3 project baru di tahun ini yang aiming for luxury lifestyle. Nah, Raffi boleh diundang ke sini enggak kok? Raffi boleh WhatsApp aja. Iya. Saya udah WhatsApp enggak di-read sih. Oh gitu. Samperin aja pukulin. Ya pokoknya kita tunggu ya ini ke depannya nih Ko Rudi Salim dengan gebrakan-gebrakannya dan
ternyata luar biasa ya, low profile. Saya pikir Dan sangat objektif dan sangat main aman di setiap hal. Iya, betul. Main aman itu objektif itu lagi menjadi dua ya. Memang satu kepribadiannya atau takutnya nanti birokrasinya akan dihambat. Kedepannya ya. Banyak ya, mungkin teman-teman cek aja deh media-media yang disupport sama Korudi Salim ya, Presis Corp Enggak ya. lah, terbalik mereka yang support saya. Oh enggak lah. Ya dengan ya tadi saran saya tuh di ujung. Nonton Kasih Solusi udah berapa kali? Korudi. Udah 700-an ada kali ya. Iya, udah pelajarin lebih lanjut. Lu valuasi lu berapa sih? Lo ngapa minimal kan pesulap merah Dulu di Viera ya. Iya. Kok Saya tahu-tahu sama aja? Kevin bikin kafe, ada satu kafe bareng. Oh gitu. Iya. Mau bikin Dia sama kan suka temennya. bikin shisha. Oh iya tahu. Goblet of shisha saya bikin sama Iya. dia. Mau bikin sama temennya Kevin nggak? Teman lamanya Kevin. Siap. Yang di unfollow sama Kevin. Oh gitu. Thank you kok ya. Siap. Kita kasih solusi.